Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai dengan apa yang nanti terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, ada di sini Hand of Cards. Ada seseorang yang saat ini sedang mencoba mencari peluang dan mencoba untuk mendapatkan atau melewati resiko ya. Jadi saat ini dia mencoba untuk lebih strategis dalam memilih atau kayak apa ya sebutannya itu, kayak berani untuk melawan resiko atau menghadapi resiko. Nah, semacam itu ya. Ada seseorang yang saat ini tuh sedang mencoba untuk mengambil resiko dari hubungan kalian. Karena dia ingin memiliki suatu hubungan yang sehat. Dia ingin memilih sesuatu yang sehat dalam percintaan dan dalam hidupnya. Sehingga saat ini dia itu sedang cari cara atau lagi pilah-pilah nih, cari gimana yang mana yang bisa membuat dia merasa ini bakalan punya kehidupan percintaan dan akan berdampak pada hidupku yang sehat pula gitu ya. Dan sekarang ini dia sedang mencoba untuk bernostalgia ke masa lalu tentang apa yang pernah terjadi. Misalkan di sini dia banyak pilihan, dia sedang mikir-mikir nih, kalau si A gimana ya, apakah aku memiliki hubungan yang toksik atau hubungan yang healthy, yang sehat gitu ya. Terus apakah kalau dengan B aku sehat atau hubunganku justru malah toksik, yang C atau dengan kamu pun begitu ya. Saat ini dia sedang bernostalgia, memikirkan apa yang pernah terjadi di masa lalu ya. Saat ini dia sedang mengulang-ulang momen-momen yang pernah dia lakukan dengan banyak pilihannya itu. Dia adalah orang masa lalumu yang saat ini memang sudah berpisah ya, sudah putus, sudah menghentikan pola yang pernah terjadi antara kalian, dan saat ini sudah ada situasi pengabaian atau situasi saling diam, silent treatment, sudah masa bodoh ya, saling menarik diri. Oke. Aku lihat di sini dia nampaknya sudah menetapkan hati, karena dia saat ini mengikuti apa kata hati dia. Nah, di sini ternyata dia itu jatuh cinta sama kamu. Cuman mungkin selama ini tuh karena dilihatnya bersama kamu itu justru malah banyak sekali resikonya, banyak sekali penghalangnya, makanya dia tidak tampak terlihat terlalu berjuang untuk kamu. Tapi sebenarnya di dalam hatinya itu dia cinta banget sama kamu, dia sayang banget sama kamu gitu ya. Cuman karena ngelihat, mungkin memang karena ada perbedaan, mungkin beda agama, beda status pernikahan atau apa, sehingga dia kayak tidak terlalu dulu itu tidak terlalu mengharapkan hubungan ini banget gitu. Karena yaitu perbedaannya cukup signifikan, kayak misalkan beda agama kan itu kayak sulit untuk diperjuangkan gitu kan ya. Atau misalkan beda status pernikahan, mungkin dia duda atau kamu gadis gitu kan, sehingga kan itu sulit gitu. Makanya di waktu itu dia kayak selalu mencoba mendenial atau kayak pura-pura biasa aja sama kamu, atau tidak terlalu memperlakukan kamu selayaknya seseorang yang dia inginkan. Sering nyuekin kamu, sering tidak memperdulikan kamu, jarang banget ada quality time seperti itu ya. Dan aku lihat saat ini dia sudah mengikuti apa kata hatinya, bahwa kamulah orang yang memang membuat dia merasakan jatuh cinta.
Ya, kamulah orang yang banyak sekali resikonya menjalani hubungan dengan kamu, tapi tenang aja. Aku lihat di sini dia sedang prepare, sedang menyiapkan untuk kembali lagi bersama kamu, untuk apa ya? Cari cara gimana untuk menghadapi resiko atau menghadapi halangan rintangan di antara kalian. Untuk saat ini dia butuh untuk sendiri dulu, untuk fokus dengan diri dia sendiri dulu. Terutama di sini tentang materi, tentang abundance, tentang kestabilan hidup. Kenapa? Karena menurut dia dari perbedaan di antara kita ini paling tidak ada sesuatu yang mampu membuat dia merasa percaya diri untuk bisa datang lagi ke kamu, yaitu tentang kestabilan dalam hidup atau materi ya. Dia pengen punya karir bagus dulu, terus pengen punya uang yang banyak dulu, agar dia punya keberanian, punya sesuatu yang bisa dia tampilkan kepada keluargamu, yang mana itu notabene-nya ada perbedaan kan di antara dia dan kamu, sehingga dia kayak ada keberanian gitu loh ya. Memang ini lebih apa ya, pola pikir dia itu lebih ke materi sih ya, lebih materi, memandang semua itu memang dari materi ya. uh, dan aku lihat memang ada ketertarikan sama dia ya, ada ketertarikan dia ke kamu, sangat, bahkan sangat-sangat memiliki ketertarikan. Dan aku lihat juga saat ini memang dia lagi fokus dulu dengan keluarganya, mungkin keluarganya lagi ada masalah, atau apa, keluarganya mungkin butuh untuk dibiayai atau bagaimana. Intinya dia ada hubungannya dengan keluarga, dia harus fokus dulu dengan keluarganya. Tapi nih udah ada attraction, di sini juga ada true love. Ya, kalau aku lihat di sini memang benar-benar cinta sama kamu. Dia itu punya rasa sayang yang kuat sama kamu. Dia adalah orang masa lalumu, bisa jadi mantan, bisa jadi mungkin kemarin baru PDKT-an doang, total udah menghilang gitu ya. Tapi dia adalah sosok seseorang yang mungkin banyak pilihan dulu ya, sehingga kayak sama kamu itu nggak terlalu menunjukkan bahwa dia bucin atau bahwa dia kayaknya cinta banget sama kamu, enggak ya. Itulah ciri-ciri orang masa lalu yang saat ini kita bacakan ya. Terus itu untuk saat ini dia masih sering memantau kamu dari kejauhan, masih pengen tahu keadaan kamu ya, masih cari-cari tahu keadaan kamu, cuman memang nggak ada pergerakan. Kenapa? Karena saat ini masih ada seseorang yang mengontrol dia dari belakang. Bisa jadi memang orang tuanya, ibunya, keluarganya ya. Sehingga dia belum bisa bertindak ke kamu. Dia harus bisa melepaskan kontrol dari orang-orang tersebut dulu. Gitu ya. Baru nanti dia bisa berani datang ke kamu. Gitu ya. Memang selama ini pun memang nggak cuma sekali dua kali kalau aku lihat kalian punya masalah yang seperti ini. Aku lihat sering terungkit, sering terulang gitu ya, karena di sini ada Eight of Wands. Jadi masalah apapun yang memang sempat terjadi di antara kalian, aku lihat bisa kok teratasi ya. Aku lihat di sini bisa kok teratasi. Memang kalau aku lihat selama ini hubungan kalian itu on off terus, dan itu pergerakannya cepet gitu ya. Paling misalkan hari ini datang, paling 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian tahu udah ngilang, udah nggak ada lagi kabar, udah saling menarik diri, saling menjauh. Itu kenapa? Karena ini memang Eight of Wands tuh energinya itu cepat. Kalau misalkan kamu tidak menanggapinya dengan serius, tidak menanggapinya dengan benar-benar ya baik-baik, maka itu akan cepat hilang juga. Cepat datang maka cepat hilang kalau misalkan tidak kamu ambil kesempatan itu dengan baik-baik gitu loh. Tidak kamu perjuangkan dengan baik-baik, maka itu akan juga cepat hilang. Kenapa? Karena di sini masih ada ego, masih ada keserakahan, dan masih ada kecemburuan yang mempengaruhi hubungan ini. Akhirnya gampang banget berpisah, gampang banget kesalahpahaman ya, ada kesalahpahaman. Terus itu juga aku lihat ada indikasi komunikasi yang buruk ya, komunikasi yang buruk. Apalagi orang ini tuh gila kerja, makanya di sini free yourself ya, ada hubungannya dengan materi, abundance. Terus di sini juga ada Ace of Pentacles. Jadi memang si dia ini orang yang gila kerja, gila harta ya, dan ya sangat peduli banget sama keluarga.
Sehingga kamu mungkin selama ini itu sering diabaikan oleh dia, sering tidak diperdulikan oleh dia. Makanya mungkin ketika dia datang tiba-tiba kamu kayak nggak terlalu banyak berharap karena kamu udah tahu energi orang ini tuh orang yang suka on off atau hilang-hilangan atau cepat datang dan cepat pergi, sehingga kamu nggak terlalu banyak berharap ketika dia datang lagi. Makanya kamu tidak terlalu menggenggam atau menyeriusi hubungan ini. Lebih tepatnya bukan menyeriusi sih, tapi kayak kamu serius tapi kayak sulit untuk digapai karena energi dia itu lebih dominan, energi dia itu lebih kuat dari kamu gitu ya, sehingga kamu sulit untuk menggapai dia atau mengikat dia gitu loh ya dalam hubungan ini. Makanya kamu sering diabaikan oleh dia, sering diperlakukan semena-mena oleh dia, datang dan pergi sesuka hati ya. Kamu kayak cuman tempat dia istirahat gitu loh, kayak rest area kalau misalkan di tol gitu ya. Jadi kalau misalkan dia butuh, dia datang, udah ke charge, tiba-tiba pergi, nah kayak gitulah ya. Sebenarnya nih ya, aku lihat dari kedua belah pihak, dari awal itu kalian sama-sama saling ingin berjuang untuk mengandalkan satu sama lain. Ya, prinsipku pun seperti itu. Ya, cuman ketika seiring berjalannya waktu atau setelah kalian mulai menjalani hubungan ini, banyak sekali hal-hal yang tidak dia ungkapkan ke kamu. Dia sembunyi-sembunyikan banyak hal, terutama tentang masalah dia sendiri ya, tentang masalah pribadi, kesulitan keuangan, atau apapun itu, pokoknya menyangkut tentang dia pribadi, itu sering dia sembunyikan dari kamu. Kalau kamu nggak nanya, kalau nggak kamu maksa tanya-tanya, nggak bakalan dikasih tahu gitu ya. Nah, inilah yang mungkin membuat kamu kesal sama dia. Bahkan terakhir kali pun dia tuh masih sering menyembunyikan banyak hal dengan kamu. Bahkan mungkin sampai saat ini masih ada yang dia sembunyikan. Dan kamu kesal ya, karena kamu merasa kayak nggak dihormati sebagai pasangan, kamu tidak dilibatkan dalam masalahnya, kayak kamu tidak dihargai gitu ya sebagai pasangan, yang seharusnya kalau punya masalah itu dikerjakan bareng-bareng gitu, diselesaikan bareng-bareng. Tapi ini enggak, dia justru malah menutup-nutupi masalah yang ada di diri dia gitu. Kalau aku lihat sih mungkin dia ini punya beban hidup yang cukup berat, sehingga dia menutup-nutupinya dari kamu. Niat dia adalah agar kamu tidak ikut terlibat dalam beban hidupnya gitu loh, agar kamu itu tidak ikut sengsara juga. Tapi justru di sini kamu kan punya prinsip bahwa apapun itu, kalau punya masalah itu diceritain, kita cari bareng-bareng solusinya, itu yang kamu harapkan. Tapi di sini dia beranggapan bahwa ini bebanku cukup berat loh, nggak usah ikut-ikut, nanti kamu malah jadi kesulitan juga gara-gara aku. Nah kayak gitu ya, sehingga ada masa dimana disinilah perkonflikan itu terjadi ya. Bahkan sampai detik ini konflik itu masih belum bisa dia temukan solusinya. Jadi dia merasa saat ini tuh merasa kayak terpojok, merasa terasingkan ya, merasa kayak ya pokoknya merasa kayak disalahkan atau merasa bersalah. Aku lihat di sini ya, pokoknya kayak sulit banget untuk bisa lepas dari hubungan ini atau masalah ini ya, masalah yang ada di antara kalian. Karena gini, dia itu lebih ke belum menemukan sudut pandang lain gitu loh, tentang gimana caranya untuk bisa lepas dari masalah di antara kalian gitu. Dia hanya memandang dari sudut pandang dia sendiri aja, jadi dia nggak menemukan solusi lain dari apa yang dia harapkan dari solusi dia. Dia punya solusi, tapi ketika dia coba lakukan itu gagal gitu loh. Nah, terus itu dia nggak melihat dari sudut pandang yang lain gitu loh. Ya dia harus begini, dia harus begitu, nggak dia lihat. Jadi dia saat ini tuh ya stuck, bingung. Dia hanya bisa berpikir dengan sudut pandang dia aja. Itu padahal sudut pandang itu mungkin udah kuno atau ya sudah udah nggak efektif atau bagaimana. Jadi saat ini dia merasa kayak terpojok dengan masalah yang dia miliki bersama kamu. Dan untuk sekarang aku lihat memang situasinya dia ini sedang mencoba untuk manipulatif dengan kamu,
mencoba untuk bermain pikiran dengan kamu. Dia pura-pura dingin, pura-pura tidak butuh kamu, pura-pura cuek dari kamu, atau bahkan kayak memberikan beban secara emosional dengan kamu, agar si kamunya ini merasa paranoid gitu loh. Ya, karena gini, dia tahu kamu itu orangnya juga berpower, kamu beranian orangnya, sehingga kamu pun pasti bisa atau berani untuk mengambil langkah mundur atau meninggalkan dia. Nah, karena dia tahu sifat kamu yang seperti ini, maka dia akan manipulatif, maka dia akan mencoba untuk bermain dengan pola pikir gitu ya, dengan cara sok-sok cuek, sok dingin, sok tidak peduli dengan kamu, agar kamunya kecarian dia gitu loh, agar kamunya tidak mengambil keputusan untuk meninggalkan dia begitu saja gitu ya. Jadi di sini dia memang orang yang sangat pintar bermain pola pikir. Cuman sayangnya di sini kamu sudah nggak mempan lagi dengan permainan dia ini. Kamu sudah tidak mau membiarkan dia menganiaya kamu lagi, atau membalas apa ya? Bukan membalas sih, lebih tepatnya kayak kamu lebih memilih untuk tidak menderita lagi gara-gara dia, dengan cara pola pikir dia yang suka mempermainkan pikiran kamu. Jadi kamu menolak, ya kalau misalkan dia cuek sama kamu, ya udah, kalau gitu aku juga akan cuek gitu loh ya. Apa yang dia lakukan, kamu akan melakukan sebaliknya. Jadi kayak dia pengen kamu kecarian dia, enggak, kamu enggak akan kecarian dia, kamu akan bertahan dengan hal yang sama seperti apa yang dia lakukan. Dia egois, maka kamu akan egois, kayak gitu ya. Jadi ini benar-benar kayak war di antara kamu dengan dia. Kalau dia masa bodoh sama kamu, maka kamu juga akan masa bodoh sama dia. Kalau dia menunjukkan bahwa dia kayak nggak tertarik sama kamu, maka kamu kan tunjukkan itu juga. Kamu tidak akan menunjukkan ketertarikan kamu terhadap dia, kayak gitu ya. Kamu melihat dia kayak dia menunjukkan kebahagiaan, maka kamu akan tunjukkan kebahagiaan kamu sesungguhnya, seperti itu. Jadi saat ini aku lihat kayak kamu dengan dia itu lagi war gitu, siapa yang paling kuat di sini, atau siapa nanti yang duluan bakalan menghubungi atau datang kembali gitu ya, memohon untuk datang kembali. Nah, terus itu di sini juga kamu ingin menunjukkan bahwa kamu dapat kekecewaan loh dari hasil yang kebalik. Di sini juga aku lihat ini akan menunjukkan bahwa dia akan mendapatkan kekecewaan dari hasil manipulasi dia terhadap kamu, atau dari perbuatan dia ya dalam hubungan ini ya. Jadi ketika dia bertingkah seperti ini, dia mempermainkan pola pikirmu, tapi ternyata kamu menolak itu semua, maka dia akan mendapatkan kekecewaan. Ternyata dia pergi meninggalkan kamu agar kamu kecarian, ternyata kamu justru malah benar-benar pergi. Nah, disitulah di sisi dia akan kecewanya dengan diri dia sendiri, kenapa dia mempermainkan kamu seperti ini. Akhirnya di sini ada Knight of Cup. Dia akan datang lagi ke kamu, bahkan dia nanti akan menunjukkan apa yang benar-benar dia rasakan saat ini, bahwa dia memang benar-benar masih sayang sama kamu, masih perhatian sama kamu, masih sering memikirkan kamu ya. Intinya di sini masih ada kasih sayang dari dia ke kamu. Cuman ini kayaknya masih dalam proses perjalanan, makanya di sini ada tulisannya prepare to union ya, dalam persiapan. Terus itu di sini juga dikonfirmasi dengan Knight of Cups, berarti memang lagi prepare, lagi dalam perjalanan, lagi menyiapkan untuk kembali atau datang lagi ke kamu ya. Mungkin memang dia harus menyiapkan mental dia, atau bahasan apa ya yang pertama kali harus dibahas agar tidak ada amarah, agar kamu tidak langsung menolak dia. Nah itu intinya dia lagi membuat rencana atau strategi agar kamu ketika dia nanti datang, kamu tidak langsung menolak dia atau ya melengos gitu aja gitu ya. Jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dalam pembacaan ini, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini alfabetnya. Kalau ini alfabet ada di nama kamu, nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu kepada
masa-masa dimana kalian memiliki hubungan di waktu itu, entah mungkin bisa jadi misalkan kalian punya hewan peliharaan ya, atau dia yang punya hewan peliharaan ya, bisa jadi ini ada sangkut pautnya dengan dia yang saat ini kamu pikirkan. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.